Berikutnya saya persilakan kepada mungkin Pak Dr. di Karyawan bisa mendengar saya enggak, Pak Dokter? Iya, saya dengar, Bro. Ya, oke, suaranya luar biasa dan memegah sekali. Silakan gilirannya Pak Dokter sekarang untuk memberikan masukan dari Diani. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang, tim penguji proposal atas nama Saudara Edli Nur Cahyo ya. Ini saya telah dengarkan dari tadi diskusi ya, yang disampaikan oleh Profesor ya, sama dari Universitas saya telah angkat dan juga Profesi itu sangat positif ya, perbaikan proposal secara ya, terkesan membaca dari usulan penelitian disertasi saudara ini, yaitu model aturan dan pengawasan usaha modal tempura berbasis ekonomi syariah. Ini tentu ya model pengaturannya bagaimana, kemudian pengawasan usahanya seperti apa. Ya. Tadi juga saudara sudah katakan ya, bahwa ini ada kekosongan hukum. Kekosongan hukum tadi sudah saudara jelaskan ya, bahwa kalau kita melihat dalam undang-undang itu sebetulnya sudah ada salah satu pasal yang ya, mengatur tentang Dewan Pengawas. Nah ini dibentuk oleh ya rakyat umum pemegang saham. Tetapi untuk usaha-usaha yang lain ya, misalnya itu yang masih dalam bentuk badan hukum, koperasi, dan yang usaha yang bukan berbadan hukum seperti CP dan sebagainya, ini tentu bagaimana? Ini masih ada kekosongan hukum. Kalau memang demikian ya, ini dalam landasan teori pun ada meski ada semacam apa namanya ya, penemuan hukum dalam landasan teori itu sekali lagi ada ya penemuan hukum. Karena begini, kita kan tidak mungkin ya, dalam rangka membentuk satu usaha ventura yang apa namanya berbasis ekonomi syariah menunggu undang-undangnya dulu ya. Pasti kita akan katakan persoalan itu ya, bagaimana membentukkan dewan pengawas kan gitu. Nah inilah yang kita sebut ya, kalau misalnya dalam norma atur itu kan ya penafsiran, tapi ini karena kekosongan norma ya, mungkin ya kewajiban Anda untuk menggunakan juga ya, dalam landasan teori itu ya, teori tentang penemuan hukum. Penemuan hukum bisa penghalusan hukum atau apapun. Nah, saya tidak akan memasuki substansi apa namanya proposal saudara ya. Tapi tadi ya Prof. Ahmad sudah menyampaikan banyak hal tentang teknis ya, itu tentang yang jelas ya, bahwa karya tulis yang ini apalagi proposal penelitian itu antara rumusan masalah, tujuan penelitian ya, nantinya setelah selesai simpulan dan saran itu tentu ini sinkron, sejalan dalam artian itu. Nah, bahwa yang namanya disertasi ini ya, kajiannya itu kan sudah dalam tataran filsafat hukum. Apa yang Anda tulis ini lebih banyak merupakan satu refleksi, karena ya saudara mempersoalkan ya tadi ada kekosongan norma atau apapun normanya itu ya, ini tentu kalau dilihat dari tataran teori hukum ini ya, teori hukum sebagai meta norma hukum ini memerlukan satu penyempurnaan, apalagi dari tataran filsafat hukum itu sebagai meta dari meta teori ya, ini ya harus dikupas dulu dalam latar belakang apa namanya masalah itu. Kemudian dari rumusan masalahnya, terutama tadi sudah
dari Prof. Somad ya, apakah landasan filosofi, saya lebih setuju dengan beliau ada kata landasannya. Ya, apakah filosofi, landasan filosofi itu kan yang mendasari hal-hal yang sifatnya mendasar. Cuma saja dalam rumusan masalah ketiga ya, ini apakah benar ya, kesan saya ya, ini bukan penelitian normatif yang bisa menjawab ini. Ya. Apa yang menjadi kendala, berarti kendalanya itu kan dalam tataran empiris, sehingga mungkin ini perlu adaptirkan ya. Walaupun ya saya paham bahwa itu adalah kendala normatif, tapi kan bagaimana merumuskan rumusan masalah sehingga tidak terkesan rumusan masalah itu nyampur antara penelitian normatif dengan empiris. Nah, walaupun sebetulnya ya mungkin Prof. Somad juga paham ya, kalau saya dulu ya ikut program S3 ya, dan oleh dalam metode penelitian dan juga teori dan metode ilmu hukum itu ya, di sana disampaikan bahwa dalam penelitian normatif tidak harus dalam kalimat hanya. Ya, pernyataan pun bisa, tetapi dari pernyataan itu sudah kita bisa membaca di sana ada masalah. Nah, oleh karena itu mungkin nanti ya untuk rumusan masalah 3 ini supaya tidak terkesan sebagai penelitian empiris mungkin harus diperbaiki. Yang mengenai tujuan penelitian ya, saudara sudah rumuskan di sini. Yang jelas Anda itu tetap ya memulai konsep berpikir itu bahwa penelitian atau tujuan penelitian yang umum itu ini berkaitan dengan paradigma science proses. Ya, paradigma science proses bahwa ilmu pengetahuan itu akan terus bergulir. Kalau kita lihat dari well of science, perputaran dari ilmu pengetahuan itu ya, dari teori ya, kemudian hipotesis, kemudian turun observasi, kemudian naik lagi generalisasi empiris, kembali lagi ke teori. Ilmu itu tidak akan pernah ya, berhenti. Ya. Mungkin saudara Nur di Nur Cahyo sekarang menemukan konsep seperti ini ya, bagaimana pengaturan dan pengawasan gitu. Mungkin ya 6 bulan lagi ada yang menemukan satu yang lebih baik lagi, begitu pula seterusnya. Oleh karena itu ya ini dalam well of science itu akan berputar. Ini tujuan umum penelitian itu kontribusi apa yang saudara akan temukan ya dalam kerangka pengembangan ya hukum secara umum ya, kemudian hukum ya pengaturan usaha modal ventura yang sesuai dengan atau berbasis ekonomi syariah itu akan terus berputar. Nah di sini tentu ya temuan itu berupa konsep ya, asas ya, mungkin teori ataupun yang akan terus berkembang. Ini tentu berbeda dengan tujuan yang khusus. Tujuan yang khusus itu kan jelas ya, ini berkaitan dengan paradigma science produk. Berarti produk dari ya penelitian ini apa? Produknya adalah terbatas pada apa yang Anda masalahkan. Setelah Anda teliti, Anda temukan ini, ya, sehingga rumusan daripada tujuan penelitian yang khusus itu, coba Anda lihat tujuan yang khusus mengungkap. Kalau hanya mengungkap ya, itu saya kira kajiannya juga merupakan satu analisis. Bahkan kalau dalam disertasi ini kan analisis yang mendalam sampai Anda menemukan jawabannya.
Sehingga dengan demikian ya, harus dirumuskan bukan hanya mengungkap, tapi bagaimana cara merumuskan. Nah, misalnya mendeskripsi dan menganalisis secara mendalam tentang landasan filosofi usaha modal ventura berbasis ekonomi syariah. Kemudian yang kedua ya mendeskripsi dan menganalisis secara mendalam model pengaturan dan pengawasan usaha modal ventura syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, itu kalau saya lebih cenderung ya rumusannya begitu.